Sebenarnya saya tidak berubah pikiran, cuman ya satu-satu aja hal yang harus diselesaikan dan saat ini waktunya saya rasa tepat untuk mengajukan PK itu aja. Sebenarnya saya tidak berubah pikiran, cuman ya satu-satu aja hal yang harus diselesaikan dan saat ini waktunya saya rasa tepat untuk mengajukan PK itu aja. Tadi sih Pak, dengan tahu maupun baru dan lain sebagainya, tadi saya yang dijelaskan Bapak. Kaget ya pertama kali waktu dengar sampai ya nggak bisa berkata-kata sih, tapi ya saya bersyukur temuan-temuan tersebut ya ditemukan. Itu aja. Itu merasa kasusnya direkayasa. Ya nilai sendiri aja lah, saya nggak bisa ngomong ya. Kasih. Ya. Mbak Jessica ini Iya. tahun 2018 pernah mengajukan PK, nah tahun ini juga gimana, yakin nggak bakal kita Pak sama? Saya hanya bisa berdoa aja, kalau masa depan nggak ada yang tahu. Untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkannya dengan baik. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kekhilafan hakim. Ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah semacam flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami lihat ternyata suatu peristiwa, ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Dermawan Salihin. Dermawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Karni Elia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Dermawan Salihin. Dan kami beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karni Elias, kami diberikan bukti ini secara resmi, dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama,
tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta ini. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Gitu. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu Rizwan Syarifal. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syarifal tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus membuktikan itu. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik, di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi M. Nuh. Ya kan? Nah, di sini ada saya, supaya jangan salah, jadi ada di CCTV, jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya hanya tinggi. Bahkan dia katakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya M. Nuh, dan ini yang kita lihat diputar di Nurul ya, mana Nurul? Diputar di persidangan itu sudah berubah. Sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh, menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standard definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi, karena kekaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece ya di meja. Jessica memindahkan paper bag, jadi disejarkan Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan-akan karena kekaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli ini menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kekaburan inilah yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan M. Nuh dan yang diputar dengan yang aslinya. Tapi Resmond mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9. Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa menyebarluaskan informasi ini. Karena
Hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap pembuktian seseorang mayat seseorang yang mati di luar sakit tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlu otopsi? Saya selalu katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case ya without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah meminta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena sianida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk memintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya kan? Walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Jessica. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun dan dia tahu pula itu adalah racunnya sianida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami bisa diizinkan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada dicek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungan-hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali sisa itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dan itu kita menjadi alasan kita untuk PK. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianidanya. 3 hari kemudian setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung.
Jadi kami meminta bermakam tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada cyanida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.